Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN dan Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di kawasan Teluk yang terdiri dari 6 negara, yaitu Persatuan Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Kuwait. Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia menyambut baik hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini antara ASEAN dan negara Arab yang berada di kawasan Teluk. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan peran ASEAN dan juga GCC di tengah kondisi dunia yang terbelah saat ini. ASEAN dan GCC adalah dua kekuatan besar yang akan terus tumbuh. PDB kita mencapai lebih dari 5 triliun US dollar, populasi kita mencapai lebih dari 700 juta jiwa. Ini adalah modal besar bagi kita untuk memainkan peran strategis sebagai kekuatan positif di tengah kondisi dunia yang terbelah. Indonesia mengapresiasi aksesi seluruh anggota GCC terhadap Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sebagai komitmen negara Teluk untuk mendukung perdamaian di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Izinkan saya menyampaikan 4 hal. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kita perlu memaksimalkan potensi ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang berimbang, terbuka, dan adil, termasuk dengan membentuk kerangka perdagangan ASEAN GCC dan melalui pembangunan industri, pengakuan sertifikasi halal, serta pengembangan wisata halal. Kedua, bidang ketahanan pangan dan energi. Keamanan rantai pasok pangan perlu kita jaga melalui kerjasama teknologi pertanian dan pangan. Dan penyelarasan standar komoditas pertanian. Ketahanan sektor energi perlu kita perkuat melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk mempercepat transisi energi. Yang ketiga, perlindungan pekerja migran. Di tengah situasi global yang tidak menentu, izinkan saya menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran dan saya mohon dukungan negara-negara GCC. Terakhir, secara khusus saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi di Gaza. Tindakan kekerasan harus dihentikan, isu kemanusiaan harus menjadi prioritas saat ini, dan kita harus mencegah agar kondisi tidak semakin buruk. Kita tidak boleh lupa akar masalahnya adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Ini yang harus diselesaikan sesuai dengan parameter internasional yang telah disepakati, di mana posisi ASEAN dan GCC harus jelas dan solid untuk mendukung solusi perdamaian yang adil dan langgeng di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara kawasan Teluk, pertemuan ini juga dihadiri oleh pemimpin negara ASEAN.